takjilnya belum ada. Ya, jadi masih kita jam ngobrol berapa? lagi ya. 3:30 belum pada dibikin juga takjilnya. Masih Ternyata. pada OTW dari rumah Iya, belum pada ke matang. tempat Jadi kita jualan. harus nahan lapar dulu. Nah, lapar Iya. ya. Nah, kalau tadi itu kita lanjutin boleh kali ya. Tentang itu tadi kita bahas tentang baju lebaran yang Nah. ternyata itu bukan hanya fenomena saat ini aja. Ternyata udah dari ratusan tahun lalu itu udah kebiasaan orang Indonesia beli baju lebaran. Kalau sekarang tuh Kalau kayaknya sekarang lagi tuh tren kayaknya apa ya? tiap tahun ada tren ya, apalagi Iya. emak-emak gitu. Kayak sempat tahun-tahun lalu tuh kayak shimmer-shimmer gitu Terus ya. yang warna-warna itu apa namanya? Itulah. Itulah ya. Nanti di sini ting. Iya. Terus sekarang itu lagi tren gamis bini orang. Gamis bini orang. Ini maksudnya apa nih? Kalau kita ke Tanah Abang atau ke tempat-tempat retail atau toko-toko baju kayak gitu ada tren namanya gamis bini orang. Ternyata itu asal usulnya dari salah satu artis. Jadi si gamis ini emang gamis dengan menyebut nama artis ini. Tapi artis ini ternyata selingkuh. Oh. Ternyata disebut sebagai gamis bini orang. Kita nggak perlu sebut lah namanya. Kita nggak perlu gosip Iya, ya, karena nggak perlu gosip. lagi hari kemenangan seperti ini gitu kan. Jadi emang tren zaman sekarang ada-ada aja. Nah, kalau yang zaman dulu ini gimana? Zaman dulu tetap kita beli baju lebaran, tapi sampai akhirnya ada yang merhatiin orang-orang pejabat kolonial Belanda. Kalau misalkan orang Indonesia kalau lebaran itu boros banget karena dia harus keluarin uang buat beli baju lebaran, belum buat masaknya, terus belum buat bikin pesta perayaannya, sampai harus minjem-minjem uang. Akhirnya ada pejabat kolonial yang mengusulkan sebetulnya untuk gimana nih kalau misalkan lebaran yang kayak gitu-gitunya itu ditiadakan aja. Jadi yang sederhana-sederhana Yang aja. sederhana aja. Daripada mungkin daripada lu udah minjem uang hanya untuk perayaan kayak gitu kan. Nah, tapi akhirnya kata yang tadi kita bilang peneliti Islam itu Snok Purudonye, itu dia bilang kalau misalkan nggak perlu lah kayak gitu-gitu. Karena ini kan sebagai bentuk perayakan umat Islam juga. Dia berhenti repot, dilarang-larang, jadi ya udah sama pemerintah kolonial pun ya udah dibiarin aja gitu. Sekarang pun masyarakat justru disuruh belanja gak sih? Iya. Karena untuk memutar roda perekonomian kan. Karena dengan adanya, bahkan tujuan THR sendiri kan itu ya, biar orang belanja ke masyarakat juga, ke UMKM. Akhirnya rodanya jalan, semuanya kaya gitu. Jadi ekonomi tumbuh 8%, roket. Deng gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang identik dengan lebaran, tadi kan kita udah tahu ya, ada mudik, halal bihalal, lalu juga dari pangan ya atau makanan. Biasanya tuh kalau lebaran atau Idul Fitri tuh identik banget sama yang namanya ketupat dan juga opor ayam. Iya. Nah ini kalau kenapa ketupat ini sering banget diidentikan dengan lebaran ini? Bahkan untuk ornamen aja biasanya ornamen ketupat tuh ya. Ketupat, iya, gitu. Iya, nah kenapa nih Fari? Ketupat itu udah makanan dari ratusan tahun lalu, dari abad ke-15. Itu diciptain atau dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam. Nah, itu banyak filosofinya tuh, Ser. Jadi ketika kita makan atau kita bikin ketupat, bahkan ngebukanya itu ada filosofi dan maknanya. Kayak misalkan kenapa namanya ketupat? Karena dalam bahasa Jawa itu ngaku lepat, itu mengakui kesalahan. Maksudnya manusia ngakuin kesalahannya lah gitu. Terus kenapa dia bentuknya segi empat itu? Karena melambangkan mata angin. Maksudnya setiap insan manusia ketika melangkah kemanapun itu selalu ingat yang maha kuasa atau Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Oh, nah Jadi itu makanya penuh filosofi banget. oke, itu kan emang penuh filosofi. Tapi namanya tadi ngaku lepat. Ngaku lepat, mengakui kesalahan. Oke, itu dari filosofinya Iya. sendiri. Nah, kalau misalnya opor nih, setahu aku ya, Iya. kalau opor sendiri itu kenapa akhirnya dijadikan sajian lebaran, identik banget. Karena memang pada zaman dulu, ayam itu tuh termasuk mahal, Iya. ya kan? Termasuk mahal. Jadi, ayam itu bisa dimakan ketika hanya perayaan-perayaan besar saja. Seperti itu, salah satunya lebaran gitu kan. Kita udah sebut hari kemenangan, jadi sesuatu ada momentum, akhirnya bisalah beli ayam ini untuk lebaran. Jadi kenapa jadinya opor ayam kayak gitu. Dan untuk kaitannya sendiri sebenarnya ini karena kaitan sajian Nusantara aja sih. Opor ayam ini cocok banget gitu. Misalnya untuk yang langsung masak porsi besar, jadi bisa bagi-bagi, bisa ngasih makan sekeluarga juga. Jadi itu sih kurang lebih. Dan opor ayam ini paling cocok emang sama ketupat sebenarnya ya. Tapi makanan lebaran kan bukan cuma itu aja. Ada juga, kalau di rumah kamu apa? Kalau di rumah aku ada rendang. Ada rendang, ada tumis kentang balado. Kentang balado yang pakai ati ya. Pakai Ya. ati itu best.
ngomong rendang, aku jadi ingat kalau misalkan rendang itu sebetulnya nama teknik makanan. Jadi bukan makanan ya? Bukan, teknik merandang namanya. Jadi daging itu dikasih santan, diaduk-aduk itu namanya teknik merendangnya. Jadi yang kemudian orang-orang itu ngira biar tahu aja, FYI. FYI. Ya, itu biar rendang itu sebenarnya teknik memasaknya. Oh, terus makanan aslinya namanya apa? Makanan aslinya aku kurang tahu juga, tapi kemudian tahu aku dari teknik itu kemudian menjadi nama sih, jadi nama rendang. Oh, daging rendang ya Daging makanya. rendang. Jadi daging yang dimasak dengan dirandang. Dirandang. Oke. Makanya kan awet daging rendang kan bisa berbuah-buah juga. Nah, oke. Terus penasaran dikit juga deh. Sebenarnya kalau ngobrolin soal THR nih, Iya. ya kan? THR tuh ada sejak kapan sih? THR itu sebetulnya bisa dibilang ya, itu tunjangan hari raya itu dari tahun 1950-an. Ada satu menteri namanya ini, itu dia didesak oleh beberapa kalangan untuk mengeluarkan gaji para pekerja 1 kali gaji di hari raya lebaran. Karena tadi di hari raya lebaran itu kebutuhan meningkat kan. Nah akhirnya didesak-desak, si menteri ini mengeluarkan aturan untuk kepada pegawai pemerintah. Tapi awalnya buat PNS, buat pegawai pemerintah, PNS, untuk mendapat 1 kali gaji di hari raya lebaran. Tapi awalnya cuma buat PNS. Pegawai swasta gimana nih? Iri dong gitu kan. Iri dong pegawai swasta. Akhirnya pegawai swasta, salah satu penggeraknya adalah buruh. Namanya SOPSI, Serikat Buruh gitulah. Namanya SOPSI, itu yang terus berjuang menuntut para pegawai swasta dan buruh untuk dapat hak yang sama kayak PNS. Minimal 1 kali gaji. Akhirnya setelah ditekan pemerintahnya di tahun 50-an atau 50 akhir atau 60 awal, itu keluar tuh surat keputusannya bahwa setiap perusahaan wajib memberikan 1 kali gaji untuk hari raya lebaran. Itu yang kita sebut sebagai tunjangan hari raya, sampai sekarang masih terima. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah mendesak ya. Kita juga kita sebagai karyawan juga merasa terbantu gitu. Bahkan berarti sebelum adanya itu orang-orang ya makanya nyuri, makanya sampai kayak bisa aja ini orang gitu, sampai karena kesel bawel gitu ya. Tapi untungnya karena si yang bersangkutan bahwa menteri ini menyetujui dan akhirnya ada tekanan dari pihak buruh, akhirnya dari situlah kemudian pemerintah Indonesia meminta para pengusaha setiap tahunnya untuk memberikan THR kepada para pegawainya. Tapi ada pro kontra nggak sih? Pasti kan dengan ada desakan gitu, apalagi ini kan sesuatu yang baru pada waktu itu ya. Ada tekanan nggak? Pas tekanan itu pasti dari sisi perusahaannya itu ada. Yang pasti perusahaan itu pasti bakal nyesuaiin dari segi pendapatannya kayak gimana, kayak gitu-gitunya kan. Pasti itu paling protes sih pengusaha-pengusaha. Tapi kalau dari buruh sih happy ya. Kita happy ya. Karena buruh itu kan bukan hanya pekerja pabrik kan, pegawai swasta itu pun disebut sebagai buruh yang tidak memiliki modal atau kapital. Jadi kita terima kasih kepada Pak Menteri, terima kasih Pak Menteri. Iya. Jadi orang-orang sekarang bisa berbelanja, bisa merasakan Lebaran dengan hikmat, akhirnya punya pegangan, jadi nggak harus melakukan hal-hal yang kriminal, bahkan dilarang gitu. Tapi kan meskipun kita alhamdulillah gitu ya bisa dapat tunjangan hari raya, tapi kan kebutuhan hidup sekarang tuh kayak tinggi banget, Bahkan ini tuh jadi pola sendiri loh. Aku menemukan itu pola bahwa setiap Lebaran orang pergi ke lembaga atau rumah gadai itu semakin meningkat untuk menggadai barang perhiasan. Di beberapa koran yang ini atau segala macam yang ditampilkan, itu terlihat bahwa antrian di pegadaian itu selalu panjang di hari raya Lebaran. Kenapa? Karena orang-orang butuh uang banyak untuk Lebaran. Artinya THR yang diberikan perusahaan belum cukup ya. Iya, jadi orang itu gadein lagi gitu. Bahkan sampai antri. Gitu. Wah ini baru tahu juga sih aku, karena kan dipikir THR tuh udah cukup ya, karena kan biasanya THR juga diikuti dengan gaji pada bulan tersebut gitu, nggak beda jauh lah tanggalnya. Tapi artinya sebesar apa kebutuhan hidup kita sekarang sampai akhirnya tetap harus gadai gitu? Itu kan sebetulnya karena udah ada adat istiadatnya, tradisi ya sebetulnya bahwa Lebaran itu harus ngelakuin A, B, C, jadi orang kebutuhan itu meningkat. Kayak beli baju Lebaran. Tapi itu masih mending sih, kita beli baju tuh mungkin masih bisa diakalin ya, mungkin bisa pakai baju tahun lalu atau seperti apa. Tapi yang susah itu beli tiket untuk mudik, itu mahal banget. Betul Gari? Betul. Kamu nanti mudik kemana? Aku sih deket ya, aku kayak tinggal
1 jam nyampe. Iya. Oh, aku kira sampai ribuan kilometer tuh. Nah, coba kita lihat kameramen kita nih. Dia mudiknya ke Padang. Iya. Jauh banget. Jauh banget. Kadang tuh lebih murah ke luar negeri daripada ke domestik gitu kan. Meskipun mungkin pada momentum-momentum seperti kayak Lebaran kan udah ada potongan atau subsidi dari pemerintah, tapi kayaknya Tetap belum aja nutup mahal. ya, karena memang potongannya sangat kecil sekali gitu. Jadi kemarin aku sempat lihat gitu kan di salah satu platform media sosial, mudik nih dari daerah timur terus ke Jakarta, itu tiketnya bisa sampai sekitar 9 jutaan. Iya. Wow. Ini kan sebetulnya menurut aku karena kan Indonesia luas ya, itu jarak antar pulaunya juga panjang-panjang, jauh. Ya sebetulnya harus ada intervensi pemerintah juga gitu loh. Masa orang tiket ke luar negeri itu lebih murah dibanding dari dalam negerinya, kan harus ada intervensi pemerintah. Bagaimana itu pemerintah lah nanti yang mendesain. Gitu. Oke, tapi ya tahu lah ya, mahal banget ya untuk akomodasi dan lain-lain. Apalagi kalau mudik kan kita bawa sekeluarga gitu. Berarti artinya dengan ekonomi ya, dengan ekonomi seperti saat ini, Indies ekonomi kayaknya nabungnya itu harus dari beres Lebaran, kita harus nabung lagi untuk Lebaran tahun depan kayaknya. Iya. Saking mahalnya biaya akomodasi dan juga transportasi untuk menuju kota-kota tempat mudik kita gitu. Tapi tahu gak Sherly, mudik itu masifnya di tahun 1970-an loh, ketika urbanisasi itu semakin meningkat. Oh ya? Ya, karena kan sebenarnya mudik itu terkait dengan migrasi kan. Di zaman kolonial itu udah ada kegiatan mudik, tapi gak serentak kayak sekarang. Kenapa? Karena hanya ada beberapa orang aja yang ada di kota. Jadi ketika orang kerja di kota atau perkebunan, itu kan bertahun-tahun. Maka setiap hari raya itu dia pulang kampung. Kecuali ada beberapa suku yang masuk ke merantau. Salah satunya suku Minang. Pasti suku Minang akan pulang kampung di hari raya Lebaran. Tapi pembacaan aku, itu tahun 1970-an ketika pembangunan di kota itu besar-besaran, menarik warga-warga desa untuk datang ke sana kan, terus menetap selama bertahun-tahun kerja. Nah di hari raya Idul Fitri inilah kemudian mereka mudik, makanya massal. Awalnya kan mudik dia transportasinya kan jalan kaki, naik sepeda, Naik kuda, awalnya naik ya. kuda, sampai akhirnya ada bis ya naik bis, ada kereta naik kereta. Terus ketika ada jalan tol itu makin mudah orang mudiknya. Tahu gak jalan tol pertama itu apa, Sherly? Nggak tahu, emang apa? Jalan tol Jagorawi yang ada di Bogor, Jakarta Bogor. Itu dibuat sebagai jalan tol pertama yang ada di Indonesia. Oh, akhirnya itulah infrastrukturnya yang akhirnya dibangun memudahkan mobilitas masyarakat dari antar kota ya. Oh, jadi berarti semenjak tahun 1970-an nih tadi ya, untuk tren mudik-mudik ini ada. Tapi sebelum itu berarti nggak ada dong? Ada, tapi nggak semasif aja, nggak rame gitu. Karena kan dulu kota pembangunannya nggak pesat kan, jadi di desa juga orang masih banyak tinggal gitu kan, karena ada kotanya dibangun, orang-orang di desa pindah ke kota, maka ketika hari raya Lebaran, orang kota itu cabut lah, pulang kampung gitu. Kayak kita aja, kita ke Jakarta ya Lebaran pulang kampung, pasti sepi. Jakarta pasti sepi, tapi emang nggak sabar ya nungguin Jakarta kayak sepi pas Lebaran doang. Pas Lebaran doang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga kayak orang udah balik Jakarta. Biasanya untuk beberapa orang untuk liburan ya, Ria? Iya, ke puncak biasanya orang. Ke puncak. Jadi tempat-tempat kayak wisata gitu. biasanya rame. Kayaknya ini udah mendekati waktu berbuka lagi, kita cari takjil lagi. Kayaknya udah ada tuh, ada tukang dugan. Kita beli kali ya? Yuk, kesana share. Oke, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Big Story Spesial Lebaran. Saya Serliana Salsabila. Saya Muhammad Fahriansyah. CNBC Indonesia, Beyond Business. Business.